Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali lagi beribadah pada hari ini. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, berkat kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31, saya berikan judul renungan kita hari ini yaitu Menanti-nantikan Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Jika saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua setuju bahwa menanti atau menunggu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan. Kita semua sepakat bila menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang begitu menyita banyak waktu kita. Karena kenapa? Karena ada banyak sekali alasan-alasan yang menyebabkan kita merasa berat di dalam menanti dan menunggu. Beberapa alasan yang masuk akal karena kadangkala kita menanti di dalam kesendirian. Sehingga kita memerlukan teman. Dan ketika kita tidak ada teman, maka penantian kita menjadi sangat membosankan karena tidak ada teman untuk diajak bicara. Suatu kali saya pernah menonton film, melihat sebuah film, ada seorang yang terdampar di pulau terpencil. Dan ketika orang itu terdampar di pulau terpencil, dia tidak memiliki teman sama sekali. Singkat cerita, bersama dia ada sebuah bola basket. Kemudian dia membuat mata pada bola basket, dia menggambar hidung, dia menggambar mulut pada bola basket tersebut. Kemudian dia mengajak bicara bola basket tersebut. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, seseorang memerlukan teman, memerlukan relasi. Sehingga kadangkala kesendirian membuat kita merasa bosan, merasa berat di dalam menunggu atau menanti. Yang kedua, karena di dalam pertemanan kita, mungkin kita memiliki teman, tetapi di dalam pertemanan kita tidak ada damai sejahtera, tidak rukun satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita menunggu, kita pun merasa bosan. Karena yang kita jumpai adalah orang-orang yang mungkin menurut kita, dia adalah orang-orang yang membuat kita tidak bisa bersuka cita. Alasan yang ketiga, karena mungkin kita tidak memiliki kegiatan. Kita bersikap pasif ketika menunggu. Sehingga tidak adanya kegiatan tadi membuat kita menjadi seorang yang nganggur. Ketika kita menganggur, kita menjadi bosan, tidak melakukan apa-apa. Dan alasan yang keempat, karena kita menunggu tanpa memiliki tujuan yang jelas. Kita tidak tahu apa yang kita tunggu dan kenapa kita harus menunggu. Sehingga kadangkala rasa-rasa seperti ini membuat kita merasa bosan di dalam menanti. Namun menarik di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 tadi itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah membaca bahwa tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Firman Tuhan katakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hal yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama raja wali ya, yang naik terbang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita ingin melihat apa yang terjadi di dalam ayat yang sudah kita baca tadi itu, kita akan melihat latar belakang daripada penulisan ayat ini. Bapak Ibu Saudara, Yesaya tinggal atau berdiam di Yerusalem.
Ia menyampaikan pesan dari Tuhan selama masa pemerintahan 4 raja Yehuda yang berbeda-beda. Di dalam hal ini, karya Yesaya sebagai nabi dimulai ketika ia menerima penglihatan dari Tuhan di dalam bait Allah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 742 sebelum Masehi, tahun meninggalnya Raja Uzia. Kita bisa bandingkan itu dalam pasal 6 ayat 1. Saat itu pasukan Asyur telah merebut Aram atau Syria dan mengancam kerajaan utara atau Israel. Tahun 733 sebelum Masehi, Raja Aram dan Raja Israel menyerang Yehuda dan berusaha memaksa Ahaz, Raja Yehuda, untuk bergabung dengan mereka melawan Asyur. Sebaliknya, Ahaz membuat perjanjian dengan Raja Asyur dan mengabaikan peringatan yang disampaikan Yesaya untuk tidak berbuat atau tidak membuat perjanjian seperti itu. Strategi Ahaz gagal ketika Asyur menyerang dan mengalahkan kerajaan utara tahun 721 sebelum Masehi. Kekalahan Israel itu membuat Yehuda menjadi sasaran empuk bagi Asyur, sehingga tahun 701 sebelum Masehi, Sanherib Raja Asyur mengancam akan merebut Yerusalem. Namun Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda tetap setia kepada Tuhan dan Yerusalem pun luput. Ya. Namun kesukaran Yehuda belum selesai ketika beberapa tamu dari Babel datang mengunjungi Hizkia. Yesaya berkata bahwa kelak kerajaan Babel akan merebut Yerusalem dan membawa banyak orang Israel ke pembuangan bersama barang-barang berharga dari istana dan bait Allah. Itu tertulis dalam pasal 39. Ya. Perkataan Yesaya itu terbukti benar. Lebih dari 100 tahun kemudian ketika Babel mengalahkan Yehuda dan menghancurkan Yerusalem. Kelompok terakhir dari orang Israel ditawan ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi penerimaan pada Yesaya pasal 40 ayat 31 itu yaitu tatkala orang-orang Yehuda sedang mengalami sebuah kesulitan. Ada sebuah ketakutan yang diperhadapkan kepada mereka tatkala mereka melihat Israel atau kerajaan utara telah takluk, telah kalah di depan Raja Asyur. Sehingga ketakutan-ketakutan itu disebutkan oleh Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang tidak baik saat itu, kemudian Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yesaya supaya orang-orang Yehuda memiliki semangat kembali untuk mereka boleh mempersiapkan diri menjadi umat Allah yang tangguh. Sehingga di dalam ayat yang ke-31 ada sebuah pengharapan. Tatkala orang mau menanti-nantikan Tuhan, maka orang tersebut akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru itu akan memungkinkan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Raja Wali digambarkan sebagai burung yang memiliki kekuatan luar biasa. Raja Wali memiliki kesanggupan untuk menerjang badai. Bahkan Raja Wali mampu menggunakan setiap badai yang ada untuk dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Ketika Yesaya mengambil perumpamaan atau Tuhan menyuruh Yesaya menyampaikan perumpamaan burung Raja Wali, orang-orang Yehuda sangat paham tentang burung Raja Wali. Sehingga mereka bisa terbangun keyakinannya bahwa persoalan permasalahan yang mereka hadapi adalah persoalan dan permasalahan yang akan membuat mereka semakin tinggi, semakin dipakai Tuhan, semakin mengagungkan Tuhan. Karena persoalan permasalahan yang diumpamakan seperti badai tadi akan membuat orang-orang Yehuda untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Dikatakan di sini dengan kekuatan sayapnya, dia akan naik terbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dikatakan bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Ada suatu hal yang kontradiksi dengan ayat 30. Orang-orang muda yang lelah dan lesu, dikatakan kalau mereka menanti-nantikan Tuhan, maka mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka akan memiliki stamina yang begitu kuat. Mereka akan memiliki stamina yang jos, memiliki stamina yang tangguh, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuncinya apa? Kuncinya yaitu menanti-nantikan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekalian di dalam masa pandemi ini, kita mengalami suatu persoalan-persoalan di mana kita telah menjadi lelah dan lesu. Kita menjadi tersandung, kita menjadi jatuh. Ingat, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara dan saya akan menjadi sama seperti Raja Wali yang naik tinggi dengan kekuatan sayap yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita akan menjadi orang yang berlari tapi tidak menjadi lesu. Dan kita akan menjadi orang yang berjalan dan tidak menjadi lelah dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita yang datang silih berganti. Syaratnya apa? Dengan kita menanti-nantikan Tuhan. Apakah itu menanti-nantikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa Ibrani, ayat ini ternyata memiliki beberapa arti, atau kata ini memiliki beberapa arti. Kata menanti-nantikan Tuhan ternyata menggunakan bahasa Yunani wegouye. Kata wegouye itu ternyata yang pertama itu berarti mengumpulkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tadi sempat saya singgung. Apa yang menjadi alasan orang bosan di dalam menanti? Mereka mengalami kebosanan di dalam menunggu karena sendiri. Oleh karena itu ayat ini mengajak kepada kita semua ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Kata wegouye ini berbicara tentang bagaimana kita bisa berkumpul. Kata berkumpul ini menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena berkumpul di sini di dalam Alkitab banyak kata wegouye digunakan untuk berkumpul tatkala para prajurit hendak maju berperang, berkumpul ketika mereka sedang beribadah, berkumpul ketika mereka membangun bait Allah. Jadi berkumpul di sini berbicara tentang kesatuan hati mereka untuk mereka mencapai satu tujuan yang sama. Sehingga kalau kita melihat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, di situ ada suatu hal yang menarik ya. Kita baca dulu Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, Tuhan mengajarkan kita tentang alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, kata ini ternyata berbicara tentang kualitas kebersamaan, bukan berbicara tentang kuantitas kebersamaan. Sehingga di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20, kita buka terlebih dahulu Matius 18 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul demi namaku. Ya, di sini berbicara bukan masalah kuantitasnya, sekalipun kuantitas itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah kualitas kebersamaan itu. Saudara beribadah di gereja banyak orang, itu baik. Tetapi kalau banyak orang ternyata pegang HP sendiri-sendiri dan mereka tidak fokus di dalam memuji, menyembah Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan ada yang main game, ada yang mungkin bermain
media sosial dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak membuat sebuah kualitas berkumpul. Hanya kuantitas kelihatan banyak, tetapi kualitasnya nol. Karena itu di dalam perkumpulan kita, di dalam menanti-nantikan Tuhan kita berkumpul, saudara dan saya harus menekankan kepada kualitas berkumpul kita. Supaya kita sehati sepikir di dalam berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kata yang kedua dari kata wegawe, ya, yang diartikan dari kata menanti-nantikan Tuhan di situ ternyata memiliki arti lihat. Kata lihat di sini ternyata berbicara seperti dalam Mazmur pasal 32 ayat 8, Mazmur 141 ayat 8, dan Ibrani pasal 12 ayat 2, supaya kita senantiasa berfokus di dalam menantikan Tuhan. Untuk apa? Melihat kepada Tuhan semesta alam. Mata kita tertuju kepada Tuhan semesta alam. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, mata kita tertuju kepada Yesus. Sehingga iman kita terbangun. Kalau di dalam perkumpulan kita, kemudian mata kita tidak tertuju kepada Yesus, maka kita tidak benar-benar menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sehingga janji Tuhan yang akan membuat kita seumpama Raja Wali yang bisa naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, tidak akan pernah kita rasakan. Karena kenapa? Keberadaan kita yang tidak belajar untuk menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, mari ketika kita menanti-nantikan Tuhan, pandangan kita, arah mata kita harus berfokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Kalau saudara melihat manusia, maka saudara akan mengalami banyak sekali kekecewaan demi kekecewaan. Saudara akan mengalami banyak sekali persoalan-persoalan hidup, sehingga kehidupan saudara akan terus-menerus terkikis rasa percaya saudara. Sehingga saudara akan menjadi orang yang rapuh. Saudara akan menjadi orang yang mudah sekali hancur. Karena kenapa? Karena kita hanya melihat manusia. Sehingga kekecewaan demi kekecewaan itu terus yang terbangun di dalam kehidupan kita. Karena itu arahkan mata kita. Lihatlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam masa-masa pandemi ini, arahkan mata kita hanya kepada Tuhan, tertuju kepada Allah. Supaya penglihatan kita menjadi penglihatan yang semakin terang. Seperti Raja Wali, memiliki penglihatan Raja Wali. Untuk dia bisa melihat visi-visi Allah yang luar biasa yang akan Tuhan tanamkan di dalam diri kita semua. Puji nama Tuhan. Yang ketiga selanjutnya, kata wegawe atau menanti-nantikan Tuhan, ternyata berarti sabar. Atau dengan sabar. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kata sabar ini di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-17, kita perhatikan dulu. Amsal pasal 14 ayat yang ke-17. Ya. Amsal 14 ayat yang ke-17 firman Tuhan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Orang yang bersabar adalah ciri daripada orang yang bijaksana. Ya. Selanjutnya Amsal pasal 14 ayat yang ke-29 firman Tuhan katakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 15 ayat yang ke-18, Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tatkala firman Tuhan katakan menanti-nantikan Tuhan, itu berarti kita menjadi orang yang sabar. Maka orang yang sabar tadi itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sabar di sini bukan berarti tidak bisa marah,
Tetapi sabar di sini berarti kita diberikan kesanggupan dan kemampuan oleh Tuhan untuk memanajemen kemarahan kita, memanajemen emosi kita. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kemampuan kita untuk memanajemen emosi kita, kecerdasan kita untuk memanajemen kemarahan kita, ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita semua di dalam menanti-nantikan Tuhan. Karena kalau orang tidak bisa memanajemen emosinya, setiap persoalan demi persoalan akan membuat kita gagal di dalam menanti-nantikan Tuhan. Karena itu ketika kita berbicara kesabaran, saudara dan saya harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, yang menang dan mampu untuk setia di dalam menanti-nantikan Tuhan. Selanjutnya yang terakhir, kata menanti-nantikan Tuhan atau wegoye, itu ternyata berarti tinggal tetap. Ya. Kalau kita melihat kata tinggal, dalam Kejadian pasal 26 ayat 6, firman Tuhan katakan, Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kata tinggallah di sini tidak berbicara tentang tinggal, kemudian kita bersikap pasif. Tetapi tinggal di sini ternyata berbicara tentang bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada. Karena ketika dalam ayat yang ke-6 jadi tinggallah Ishak di Gerar, ayat 12 kemudian dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan mengajak kita semua untuk tinggal. Kata tinggal di sini berarti ketika kita melihat dari kasusnya Ishak, dia tinggal di Gerar. Gerar bukan tempatnya. Sekalipun bukan tempatnya, tetapi Ishak ketika dia ada di negeri orang Filistin, dia tidak mau berpangku tangan. Dia tetap berusaha semaksimal mungkin. Bapak Ibu Saudara, dunia ini bukan tempat kita. Karena satu kali kelak kita akan kembali kepada Tuhan. Karena tempat kita anak-anak Allah adalah di kerajaan surga. Karena itu selama kita ada di dunia, Tuhan mengajak kita. Selama kita tinggal menanti-nantikan Tuhan, maka jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Tapi kita harus aktif, terus menggunakan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Menggunakan setiap talenta, menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kita boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah menjadi lesu. Karena kita menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Yaitu dengan kita berkumpul satu dengan yang lain dengan rukun. Jaga kualitas pertemuan kita. Kemudian kita bisa mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita terus bersabar dan membangun kesabaran satu dengan yang lain. Manajemen emosi kita. Manajemen kemarahan kita. Dengan baik, marah pada tempat yang tepat. Jangan menjadi seorang pemarah. Dan kita belajar tinggal dengan kita tidak pasif. Tetapi kita belajar aktif. Menggunakan setiap talenta. Memaksimalkan setiap potensi-potensi kita. Kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Segala kuasa iblis yang hendak merintangi kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi saat ini kami mohon, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kami. Tuhan menyinari kami dengan terang kasih-Mu, supaya kami boleh berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati umat-Mu,
berkati jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.